BTTH Kaisar Api, episode 308. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagaimana mungkin? Beruang iblis bumi itu tampaknya lupa bahwa dia sedang menerobos bencana binatang keempat, menatap Xiaoyan dan yang lainnya dengan takjub dan kehilangan suaranya. Karena dua Xiaoyan yang muncul saat ini sama persis dalam hal nafas dan kekuatan, bahkan jika mereka adalah lagu-lagu pastoral, mereka tidak dapat mengetahui tubuh asli mereka untuk sementara waktu, apalagi beruang setan bumi. Dua Xiaoyan, bagaimana mungkin? Muge di samping juga terkejut, menatap Xiaoyan dengan tertegun. Sudah lama, tubuh Xiaoyan yang terbungkus benih surgawi agung berwarna merah api perlahan diserahkan, lalu tersenyum pada Xiaoyan yang seputih susu. Kukira kau melupakanku. Xiaoyan yang seputih susu, bagaikan naga raksasa yang sedang tidur, perlahan membuka pupil matanya, lalu tiba-tiba berkata dengan senyum yang bebas dan santai. Saya ingat terakhir kali saya memotret adalah di benua Xuanling, dan sudah beberapa tahun sejak sekarang. Dulu ini demi keselamatanmu dan aku. Lagi pula, kekuatan jiwa terlalu lemah. Kita sama-sama makmur. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku khawatir keadaanku tidak akan jauh lebih baik, kata Xiaoyan, tubuh utama, sambil tersenyum. Bagaimana sekarang? Tanya Xiaoyan yang putih susu. Sekarang kekuatan jiwaku menembus dunia peri. Itu sudah cukup untuk mendukung semua tindakanmu. Beberapa luka kecil tidak akan kembali ke tubuh utama. Selama kau tidak jatuh, itu tidak akan menjadi beban bagiku. Jika kau jatuh sepenuhnya, asal-usul jiwaku akan rusak sepenuhnya, dan akan berhenti. Tapi sekarang, kita bisa bergandengan tangan secara terbuka dan jujur. Lengkungan berbahaya muncul di sudut mulut Xiaoyan. Aku mengerti, tapi tidak ada salahnya mencoba. Xiaoyan yang berkulit putih susu mengangguk senang mendengarnya. Ia awalnya adalah avatar jiwa Xiaoyan yang dipadatkan melalui kekuatan jiwanya, dan ia juga merupakan bagian dari Xiaoyan. Meskipun ia memiliki kesadarannya sendiri, kekuatan dan auranya sama persis dengan tubuhnya, tindakan dan kesadarannya tetap didasarkan pada tubuhnya. Aku tidak sanggup menahan kekuatan perampokan binatang buas ini. Apa yang ingin kau lakukan? Xiaoyan, yang berkulit putih susu, menatap fluktuasi langit yang mendebarkan, lalu bertanya perlahan. Ia memiliki semangat juang dan kemampuan bertarung yang sama dengan Xiaoyan, jadi ia secara alami tahu apakah Xiaoyan mampu mengatasi bencana besar ini. Aku ingin kau menyerap sepenuhnya kekuatan perampokan binatang buas ini. Tubuh Xiaoyan berkata tanpa rasa malu. Tidak, perampokan binatang buas ini terlalu kuat. Jika aku menyerapnya dengan gegabah, itu hanya akan hancur total. Klon jiwa putih susu itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku telah menyerap sebagian kekuatan petir milik Raja Petir sebelumnya, dan menggunakannya sebagai jaminan seharusnya bisa melemahkan kekuatan perampokan binatang buas itu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kau bisa mencoba. Jiwa avatar tersenyum. Bagaimana dengan 80% kekuatannya? Tanya Xiaoyan, suaranya penuh kegembiraan. Karena semakin kuat kekuatan guntur perampokan binatang yang diserap oleh avatar jiwa, semakin mengerikan peningkatan kekuatannya. Itu akan meledak, kata klon jiwa itu dengan datar. 70%. Lautan ki pertempuran di tubuhku akan tertekan dan berubah bentuk. Kalau begitu, aku tidak akan bisa menggunakan ki pertempuran. 60%. Itu akan menjadi beban yang terlalu berat. Bagaimana dengan 50%? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Jelas, jika kelemahannya lebih rendah, itu mungkin akan memengaruhi rencana Xiaoyan. Tidak masalah, avatar jiwa itu tersenyum perlahan, dan suaranya juga penuh kegilaan. Kau tunggu di sini, saat aku menekan perampokan binatang buas, saatnya kau menyerapnya. Tubuh Xiaoyan tersenyum perlahan. Oke, mendengar kata-kata itu, klon jiwa itu pun duduk bersila dan berusaha mengatur napasnya untuk menghadapi kekuatan dahsyat dari guntur perampokan binatang buas. Namun, pada saat itu, tubuh Xiaoyan, jejak guntur abu-abu, juga diam-diam jatuh. Kemudian, guntur abu-abu itu, seperti penguasa dunia, melekat pada klon jiwa itu, dan jejak kekuatan penguasa guntur di kolam guntur pun ikut terpancar. Aku tidak bisa melihatnya,
kau bersembunyi cukup dalam. Lagu pastoral di sampingnya juga malu. Metode avatar jiwa dikenal hampir oleh semua ahli yang kekuatan jiwanya telah mencapai ranah kaisar, tetapi di seluruh dunia, tidak ada ahli yang berani berlatih dengan cara ini. Ini juga pertama kalinya berfokus pada api avatar jiwa, dan begitu avatar jiwa mengalami kecelakaan, itu akan memengaruhi potensi masa depannya, sehingga pendekatan ini dibenci oleh orang lain. Kamu ini tidak kecil, tapi aku menyukainya. Lakukan. Dengan raungan, seluruh kekuatan asli beruang iblis bumi ditarik dari tubuhnya. Apakah dia berada di tahap tengah 4 bintang pejuang abadi? Orang ini telah menekan terlalu lama. Aku khawatir kekuatan perampokan binatang keempat tidak boleh diremehkan. Menyaksikan beruang iblis bumi memulihkan seluruh kekuatannya, tubuhnya Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Boom! Pada saat yang sama, awan petir yang tak terhitung jumlahnya di atas formasi akhirnya sepenuhnya mengunci sosok beruang iblis bumi, dan tiba-tiba, sinar petir berwarna coklat tua dengan ukuran puluhan kaki diam-diam muncul dari awan petir yang tak terhitung jumlahnya. Hei! Sinar petir berwarna coklat tua baru saja muncul, dan di ruang ini, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya langsung hening, bahkan aliran doki di tubuh Xiao Yan dan Muge pun melambat. Alasan semua ini sebenarnya karena sinar petir kecil di depannya. Kesengsaraan binatang ini ternyata jauh lebih dahsyat daripada kesengsaraan abadi Dou, kata Muge sambil menggertakkan gigi. Dia baru saja melewati kesengsaraan abadi Dou bintang 3 belum lama ini. Tentu saja, dia telah mempelajari kekuatan kesengsaraan abadi Dou bintang 3. Dibandingkan, perbedaannya terlalu besar. Dalam bencana binatang buas ini, ternyata ada jejak fluktuasi misterius. Menyadari situasi aneh ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Inilah cita rasa alam. Tiba-tiba, klon jiwa putih susu itu berkata dengan lembut, "Lakukan." Xiao Yan mendengus dingin, dan langsung diselimuti oleh benih surgawi agung berwarna merah menyala, seperti peri api yang terjebak di tempat yang seharusnya. Boom! Sasaran sinar petir berwarna coklat tua itu adalah beruang iblis bumi. Ia merendahkan diri, menatap beruang iblis bumi yang panik, seolah-olah ia bisa menerima pukulan acak untuk menghilangkan semua vitalitas beruang iblis bumi. Kemana harus pergi? Matilah aku. Dalam sekejap, jiwa binatang Xiao Yan diselimuti oleh api merah dari benih langit agung, dan api merah menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, melampiaskan seluruh ruang menjadi lautan api. Kemudian, sosok itu melesat pergi, bersiul menjauh dari sinar petir berwarna coklat tua. Puff! Dengan suara keras, serangan Xiao Yan tepat mengenai sinar petir itu, tapi itu bagaikan ngengat yang tertarik ke api, tak berarti apa-apa. Wong Bas! Terlalu kuat, mendekati sinar petir coklat tua dari jarak dekat, energi dendam dan api di tubuh Xiao Yan tiba-tiba terkuras tak terkendali dan cepat. Di saat yang sama, jiwa di bawah avatar juga mengerutkan kening. Jelas keduanya makmur, membuatnya merasa bahwa Xiao Yan sedang berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena satu saja tidak cukup, maka tambahkan api suci lagi. Seketika, suara marah tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, api suci berwarna kaki di tangan dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak seperti rebung setelah hujan. Zizi. Bersamaan dengan itu, baru setelah tubuh Xiao Yan diberkati oleh benih surgawi merah menyala dan api suci kuning tanah, bagaikan iblis api, dengan postur yang gagah, menghadapi sinar petir berwarna coklat tua, sinar petir itu resmi dimulai. Hancurkan aku. Dengan raungan, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Di telapak tangannya, sebuah bola api mengerikan berisi benih surgawi agung berwarna merah menyala dan api suci berwarna kuning kaki muncul diam-diam, lalu membelah kehampaan, dan tiba-tiba menghantam sinar petir. Dan sinar petir, yang menatap ke bawah dengan acuh tak acuh, akhirnya mulai bergerak di bawah serangan tirani Xiao Yan. Boom! Serangan dahsyat benih langit agung dan api suci memadat, menembus kehampaan. Dengan napas maha dahsyat yang tak terlukiskan, ia langsung mencapai sinar petir coklat tua yang mengandung seluruh kekuatan kesengsaraan binatang keempat. Dalam sekejap, kecepatannya melambat, dan sinar petir coklat tua itu pun sepenuhnya bergejolak oleh tindakan Xiao Yan. Ziglazi. Sinar petir berwarna coklat tua meletus dari sekujur tubuh, dengan gelombang kekuatan petir yang menahan fluktuasi medan sutra, lalu menghentikan Xiao Yan dari maju dengan serangan dahsyatnya. Orang ini benar-benar punya api suci. Seketika,
Rasa takut di hati beruang iblis bumi lenyap. Lagi pula, kekuatan api suci dan benih surgawi agung sudah cukup untuk memberi beruang iblis bumi kepercayaan diri. Terlebih lagi, api suci saja dapat membuat beruang iblis bumi menghormati Xiao Yan. Meskipun beruang iblis bumi mengendalikan elemen tanah dan terkenal karena kekuatannya, hatinya baik, sehingga ia sangat taat pada benda-benda suci seperti api suci. Rasa hormat. Pada saat ini, formasi di bawah diayunkan oleh kedua kekuatan ini, dan energinya mengalir kemana-mana. Laut batu ganas, ledakkanlah untukku. Tak lama kemudian, suara Xiao Yan yang muram terdengar saat ia menyaksikan api merah dan kuning itu benar-benar surut diterpa sinar petir berwarna coklat tua. Lautan batu ganas yang berwarna kuning menyala-nyala merupakan gabungan teknik dari batu surgawi hati api dan api merah benih surgawi agung. Tabrakan. Dengan perintah Xiao Yan, kelompok cahaya merah kuning yang menyilaukan itu tiba-tiba menyusut, lalu langsung membengkak, bagaikan kembang api, dan mekar. Boom! Sinar petir berwarna coklat tua itu menyadari pemandangan ini, dan langsung tahu bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil, saya khawatir ia akan lenyap sepenuhnya di bawah hantaman ini. Ia pun segera mengurungkan niatnya untuk melenyapkan malapetaka itu. Sinar petir berwarna coklat tua itu pun tiba-tiba menyusut, lalu aura kuat yang seolah menekan langit dan bumi pun mekar bersama Laut Yan Fei. Hei, dua energi, satu bagaikan amarah Raja Api, dan satu lagi bagaikan kekuatan kursif dan destruktif awal langit dan bumi, keduanya tiba-tiba meledak bagai air pasang, dan tiba-tiba lingkaran energi destruktif beriak dengan metode pembentukan langit menjadi pusatnya, dan melesat liar ke segala arah. Ruang yang dihamparkan oleh energi ledakan keduanya ternyata terfragmentasi. Crash! Riak energi itu berlangsung selama beberapa menit, dan tiba-tiba ruang formasi itu lumpuh total dan malu. Penuh kebencian, bencana binatang buas ini sungguh tidak mudah untuk dilewati. Sisa-sisa pertempuran perlahan menghilang, dan seluruh formasi langsung diselimuti api Xiao Yan, tetapi pada satu titik, seberkas cahaya aneh seukuran jari muncul. Berdiri diam, puff! Engah, Xiao Yan baru saja menggunakan perpaduan benih langit agung dan api suci, yang telah menghabiskan banyak energi dendam di tubuhnya. Namun, ketika ia melihat seberkas cahaya aneh ini, jantungnya berdetak lebih cepat, bagaikan gelombang mematikan yang memancar darinya. Sinar aneh ini mungkin adalah bencana sesungguhnya dari perampokan binatang buas. Tanpa bungkusan sinar guntur berwarna coklat tua, sinar ini memperlihatkan bentuknya yang paling primitif dan posturnya yang paling merusak. Aku khawatir ini adalah tempat di mana perampokan binatang buas paling kejam, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, tetapi ia selalu waspada dalam hatinya. Sinar cahaya aneh ini terlalu misterius. Hanya satu pertemuan saja sudah membuat Xiao Yan merasakan gelombang maut. Xiao Yan tentu saja tidak berani menganggapnya enteng, tetapi perlahan-lahan ia menyusun rencana dalam hatinya. Di telapak tangannya, jejak tangan pesawat ulang-alik selalu siap, dan avatar jiwa itu juga menyadari pemandangan ini pada saat yang sama, dan mengangguk kepada Xiao Yan. Pemakaman surga pemecah batu, lautan api merah. Detik berikutnya, kekuatan sumber api suci dan benih surgawi agung tiba-tiba muncul bersamaan. Setelah dua serangan tirani Xiao Yan, seberkas cahaya aneh itu juga menembus kehampaan, bagaikan fajar menjelang fajar yang menembus kegelapan, dan tiba-tiba menusuk Xiao Yan. Kekuatan sinar aneh itu terlalu misterius, bahkan Xiao Yan pun tak tahu kekuatan apa itu, dan kecepatannya begitu cepat hingga mengejutkan. Dalam beberapa tarikan napas, sinar itu tiba di hadapan Xiao Yan dan langsung mengenai titik kehidupannya. Dan pergilah, benar saja, hanya menunggumu. Serahkan padaku. Pada saat yang sama, ketika sinar cahaya aneh itu baru saja menyentuh tubuh Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tiba-tiba menggeliat aneh. Kemudian, kekosongan muncul. Avatar jiwa dan tubuh utama langsung tergantikan. Senyum aneh muncul di sudut mulut klon jiwa itu. Ia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan sinar aneh itu ke dalam perutnya. Tirai sudah terbuka. Xiao Yan melihat pemandangan itu, dan langsung duduk di atas Feng Lingjing. Serangan berkekuatan tinggi tadi menghabiskan terlalu banyak energi dendam, dan jika bukan karena kebencian sinar aneh itu terhadap Xiao Yan pada akhirnya, aku khawatir Xiao Yan ingin menyerap benda ini, dan dia harus menghabiskan banyak waktu. Boom! Di sisi lain, saat sinar aneh itu ditelan oleh klon jiwa,
sinar aneh itu menyambar kemana-mana di dalam klon jiwa putih susu itu, dan ternyata klon itu berusaha melarikan diri. Namun, dengan munculnya guntur abu-abu pada avatar jiwa, sinar aneh itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat itu, avatar jiwa juga menutup matanya dan perlahan-lahan memurnikan sinar aneh itu. Bum bum bum. Sampai saat ini, perampokan binatang buas telah sepenuhnya berakhir, dan pola bintang di permukaan tubuh beruang iblis bumi juga semakin dalam dan samar, dan bahkan kekuatannya tiba-tiba meroket ke tingkat petarung abadi bintang 4 akhir. Hahaha, saudara Xiaoyan, terima kasih banyak. Melihat Xiaoyan yang sedang lemah, beruang iblis bumi tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi wujud manusia. Sekarang setelah melewati malapetaka binatang keempat, wajar saja jika ia memiliki umur ratusan tahun, dan wajar saja ia cukup bahagia. Orang ini juga bisa dipercaya. Xiaoyan melirik manusia beruang iblis bumi, dan mendapati bahwa orang ini tidak punya pikiran lain, dan langsung merasa lega. Kalau tidak, kalau orang ini ingin memanfaatkannya, Xiaoyan tidak akan keberatan untuk menungganginya, lagi pula, Xiaoyan sudah meninggalkannya. Orang ini melihat Xiaoyan begitu kejam mengambil alih kesengsaraan binatang, dan bahkan akhirnya menggunakan strategi untuk menyerap sisa energi inti kesengsaraan binatang agar klon jiwanya dapat menyerapnya. Muge tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparkan lidahnya. Kali ini, terima kasih. Aku akan memberimu mata air suci bumi. Selain itu, aku akan memandumu ke puncak pegunungan Tianming, tempat yang kukenal. Selama kau melewati level-level itu, kau secara alami akan bisa memasuki villa Gunung Tianming. Daddy Demon Bear tertawa. Oke, Xiaoyan dan Muge tertawa. Sabu. Sesaat kemudian, manusia beruang iblis bumi melambaikan tangan dengan santai, lalu genangan cairan biru perlahan muncul di tengah kristal roh, yang juga merupakan sudut tempat kekuatan asli beruang iblis bumi disegel. Apakah ini mata air suci bumi? Sementara avatar jiwa di atas berkonsentrasi menyerap kekuatan guntur kesengsaraan binatang, Xiaoyan perlahan menatap cairan biru itu, sudut mulutnya terbuka pelan, dan ada sedikit nada dalam suaranya. Tersenyumlah, mata air suci bumi yang begitu kaya dan mempesona, dengannya, menerobos pertempuran 3 bintang abadi juga merupakan hal yang biasa. Ini, mata air suci bumi. Xiaoyan tak kuasa menahan tawa sambil memandangi cairan biru di lubang melingkar sekitar 1 meter di tengah formasi itu. Ini adalah mata air suci bumi. Konon, pembentukan mata air suci bumi ini sangat istimewa. Ia lahir dari energi langit dan bumi, dan dapat membantu manusia menembus kemacetan arus. Karena aku menemukan sungai mata air suci bumi ini di pegunungan Tianming, maka aku menempati tempat ini. Milikku. Pria beruang iblis bumi itu berkata dengan gembira. 1. Orang ini sungguh sampah. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Jelas, jika dia memiliki sungai mata air suci bumi, apalagi seorang petarung abadi bintang 4, aku khawatir petarung abadi bintang 5 itu sudah lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, sungai mata air suci bumi telah mengering, hanya menyisakan jejak terakhir. Jangan remehkan genangan cairan kecil ini. Aku jamin ini pasti yang paling murni di antara mata air suci di bumi. Kalau saja aku tidak menelan terlalu banyak mata air suci di bumi, aku pasti sudah punya antibodi di tubuhku. Daddy si beruang iblis terus bergumam. Aku akan menyusahkan para senior untuk melindungi dharma kita. Kita akan menyerap mata air suci bumi di sini. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu berkata kepada manusia beruang iblis bumi. Jangan khawatir, beruang iblis bumiku bukanlah penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Karena kau sudah banyak membantuku, serahkan sisanya padaku. Setelah itu, beruang iblis bumi melesat pergi dan menghilang dalam sekejap. Boom! Dalam sekejap, beruang iblis bumi meninggalkan gua dan tiba di puncak gua. Cakar beruang itu tiba-tiba melangkah ke tanah, dan raungan menggema di langit. Diiringi suara yang memekakkan telinga, bahkan ada jejak kabut tebal dan aneh. Dari mulut beruang iblis bumi, jelas bahwa kabut aneh yang ditemui Xiaoyan dan yang lainnya sebelumnya berasal dari tangan beruang iblis bumi. 1,5 orang. Saat beruang iblis bumi pergi, Xiaoyan menjilati lidahnya dan menatap mata air suci bumi yang berapi-api. Saudara Xiaoyan, kau pantas mendapatkan ini. Aku tidak banyak membantumu selama ini, jadi aku pantas mendapatkannya.
Meskipun Muge sangat membutuhkan ini, ia tetap menolaknya. Pastoral masih tahu, jangan khawatir, kalau kau tidak mengambil begitu banyak mata air suci dari bumi, beruang iblis bumi akan lebih murah dan aku tidak bisa menyerap sebanyak itu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pastoral ini pada dasarnya adalah orang yang ingin berteman, jadi Xiaoyan juga bersedia membantu, atau mendapatkan bantuan untuk urusan klan Xiao di masa mendatang. Kalau begitu, maka aku akan lebih hormat daripada patuh. Melihat ini, Muge tidak menolak lagi. Aku akan mengambil sepertiganya, cukup untuk menerobos. Sisanya kuserahkan padamu. Lagi pula, terobosan bintang 2 ke Dosian bintang 3 membutuhkan energi yang sangat besar. Muge dengan lembut mengambil sepertiga mata air suci bumi, lalu ia minggir untuk memberi ruang bagi Xiaoyan, jadi ia pun mulai menyerapnya. Sudah waktunya aku mulai juga. Xiaoyan melirik klon jiwa di atas yang diam-diam menyerap energi perampokan binatang buas, lalu tersenyum perlahan. Ia bisa merasakan bahwa klon jiwa itu saat ini telah mengalami transformasi misterius. Begitu klon jiwa menyerap sepenuhnya energi perampokan binatang, saya khawatir ia akan mengalami transformasi. Crash! Xiaoyan menggeliat pelan, dan segera melibatkan sisa mata air suci bumi ke dalam ruang api sucinya. Ini benar-benar harta karun yang langka. Telapak tangannya dengan lembut direntangkan ke dalam cairan biru, dan rasa dingin yang menusuk hatinya tiba-tiba muncul. Bahkan di bawah rasa dingin ini, telapak tangan Xiaoyan sebenarnya diselimuti oleh banyak energi yang kuat. Ayo mulai, serunya pelan tanpa membuang waktu. Lagi pula, aliran waktu di ruang api suci itu lambat, dan Dosian bintang 2 berhasil menembus Dosian bintang 3. Tentu saja, itu akan menyebabkan kesengsaraan Dosian, jadi Xiaoyan tidak ragu-ragu. Fen Jue. Seketika, pupil mata Xiaoyan mengecil, lalu Fen Jue di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi. Jejak dendam yang telah ditempa oleh Fen Jue tiba-tiba menyelimuti cairan biru itu. Sepertinya ada yang salah dengan Fen Jue ini. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, karena ia baru saja datang ke Jalan Doudida dan mempelajari Fen Jue secara lengkap, Kaisar Tuosi masih meninggalkan cincin Kaisarian, yang konon masih memiliki sisa-sisa. Sisa-sisa kehendak Kaisar Tuosi akan membantu Xiaoyan seiring bertambahnya kekuatannya, tetapi hingga hari ini, Kaisar Yan Jie belum merespons, yang membuat Xiaoyan cukup khawatir tentang Kaisar Tuosi dan Kaisar Yan Jie. Xiaoyan merasa aneh. Lupakan saja. Nanti kalau dunia hantu sudah berakhir, aku akan melihatnya baik-baik. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkonsentrasi mengendalikan mata air suci bumi. Di mata air suci bumi, terdapat energi yang sangat besar, dan energi itu sangat ganas, melawan bagaikan binatang buas. Xiaoyan baru saja bergerak, dan tiba-tiba, di atas cairan biru itu, lingkaran riak energi biru meletus tiba-tiba. Keluarlah ia untuk melawan paket Doki Xiaoyan. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Xiaoyan juga terkejut. Benih surgawi agung. Dengan suara gemuruh, api merah menyala muncul, mengalir ke dalam Doki, dan kemudian cairan biru menyilaukan dari mata air suci bumi membangkitkan rasa takut. Api suci. Xiaoyan tidak ingin membuang waktu. Kekuatan benih surga agung dan api suci bergejolak bersamaan, dan api suci bumi runtuh seketika. Berlatihlah untukku. Dengan suara lembut, api kuning menyala yang mengandung benih surga agung dan api suci tiba-tiba membakar mata air suci bumi. Wengom. Dengan pemurnian seperti itu, sebulan kemudian, dan dalam sekejap, mata air suci bumi akhirnya dimurnikan. Boom. Pada saat yang sama, setelah mata air suci bumi disempurnakan, Xiaoyan menelan sumber mata air suci bumi yang menyilaukan ke dalam perutnya, dan di ruang api suci, jejak kekuatan guntur yang menggetarkan juga tiba-tiba muncul. Pertarungan abadi kesengsaraan dari Samsung Fighting Immortals. Perampokan Doxian. Xiaoyan tersenyum perlahan saat melihat ini. Ia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah menembus tahap penyempurnaan bintang 2, tetapi baru setelah melewati kesengsaraan Doxian, ia akan benar-benar menginjakkan kaki di Doxian bintang 3. Jika tidak, akhir hidupnya akan sama seperti beruang iblis bumi. Zizi. Petir menyambar dan bergemuruh di atas ruang api suci, bagaikan hujan lebat di malam hari, yang sungguh menakutkan. Namun, Xiaoyan tersenyum perlahan mendengarnya,
lalu perlahan mengangkat telapak tangannya. Transformasi pertama Dewa Naga terjadi dalam sekejap, dan kekuatan tubuhnya pun semakin tinggi. Bas, merasakan sikap Xiaoyan yang tak kenal takut dan tirani, guntur itu tiba-tiba mengembun, lalu berubah menjadi pedang perak kecil setinggi sekitar 1 inci, dengan kekuatan yang luar biasa, menyerang Xiaoyan. 3 jari di langit, menghancurkan gunung dan sungai. Sebuah suara yang menyerupai bunyi bahasa Sanskerta terdengar perlahan, dan seberkas cahaya keemasan yang mengandung napas naga muncul dari ujung jari Xiaoyan. Dalam sekejap, ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terbentuk, dan 1 jari menembus keluar seperti lubang di dalamnya. Fajar yang menembus langit dan bumi tiba-tiba mengenai pedang perak itu. Boom! Dalam sekejap, kedua serangan itu lenyap begitu saja, tampaknya berimbang. Namun, dengan hilangnya pedang perak, pertempuran abadi pertempuran bintang 3 segera menghilang, dan aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi tirani. Nampaknya begini, ini tahap awal Samsung Fighting Immortals. Dengan berakhirnya kesengsaraan pertarungan abadi, Xiaoyan juga membuat terobosan alami ke tahap awal pertarungan abadi bintang 3. Samsung Douxian berada di tahap awal. Di ruang api suci yang sunyi, Xiaoyan perlahan bangkit dan mengayunkan 2 pukulan sesuka hati. Tiba-tiba, ki pertempuran yang berat berubah menjadi angin kencang dan berhamburan kemana-mana. Energi yang terkandung dalam serangan yang tampak acak seperti itu sangat berbeda dengan energi yang dimiliki oleh petarung abadi bintang 2. Serangan mengerikan seperti itu cukup untuk melukai petarung abadi bintang 2 dengan mudah. Sekarang aku berhadapan dengan petarung abadi bintang 2, aku khawatir aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Dan dalam kompetisi 4 benua ini, sebagian besar kekuatan murid-murid terbaik akan berada di peringkat 3 bintang petarung abadi. Tapi sekarang, aku tidak terlalu keras kepala saat menghadapi 3 bintang petarung abadi yang sebenarnya. Xiaoyan tersenyum perlahan. Ada sedikit ketenangan dalam suaranya. Crash! Setelah suara berat itu, dengan lambaian tangannya, ruang api suci menghilang dalam sekejap, dan sosok Xiaoyan juga kembali ke kristal Fengling. Hei, belum genap 7 hari, saudara Xiaoyan sudah menembus tahap awal pertempuran abadi bintang 3. Saudara Xiaoyan memang berbakat. Sosok Xiaoyan baru saja muncul, dan tiba-tiba ia melihat seorang pastor di sampingnya sedang membantu klon jiwa untuk waspada, lalu ia pun langsung berkata, Samsung Fighting Immortals tingkat menengah. Xiaoyan melirik pastoral, tetapi menyadari bahwa kekuatan orang ini telah menembus level menengah hanya dalam beberapa hari, dan bahkan mencapai tingkat menengah Samsung Fighting Immortals. Perlu diketahui bahwa lagu pastoral ini baru saja menembus tahap awal pertempuran abadi bintang 3. Sekalipun mata air suci bumi itu berharga, itu tidak cukup untuk melewati 1 level. Lagi pula, meskipun perbedaan antara tahap awal dan tengah pertempuran abadi bintang 3 hanya 1 level, jarak di antara keduanya bagaikan jurang pemisah. Jelas, ada beberapa rahasia dalam lagu pastoral ini. Hehe, Muge menyeringai. Boom! Pada saat yang sama, tubuh jiwa di udara tiba-tiba meledak menjadi semburan fluktuasi guntur yang menyilaukan, dan tiba-tiba lingkaran guntur kelabu, seperti keheningan yang mati, meledak keluar dari tubuh dengan panik. Orang ini juga berhasil. Melihat ini, Xiaoyan tidak terlalu khawatir, dan bahkan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Kau juga berhasil. Pupil avatar jiwa itu perlahan terbuka, tetapi berbeda dengan pupil gelap tubuh utama Xiaoyan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari pupilnya, dan jejak petir abu-abu muncul seperti keheningan yang mematikan. Aura di sekujur tubuhnya, meskipun sama dengan tubuh utama di tahap awal 3 dewa petarung bintang, namun kekuatan petir yang menggetarkan di sekujur tubuhnya, bahkan tubuh utama Xiaoyan pun terasa pusing. Kamu dalam kondisi seperti ini, tapi kamu agak tirani, kata Xiaoyan. Level kekuatanku akan meningkat seiring dengan peningkatan tubuh, dan akhir level bergantung pada tirani kekuatan jiwa tubuh. Namun, setelah aku melahap kekuatan guntur dari perampokan binatang buas, beberapa perubahan terjadi, kata klon jiwa itu menatap tubuh Xiaoyan dan berkata. Apa yang berubah? Tubuh utama Xiaoyan buru-buru bertanya. Di tubuhku, selain atribut yang kau miliki, ada atribut guntur tambahan. Atribut guntur ini ada di tubuhku. Dengan kata lain, aku bisa menggunakan atribut guntur untuk dendam. Klon jiwa itu berbicara perlahan.
Sepertinya kaulah pembunuh terbesar di tanganku. Mendengar klon jiwa itu berkata demikian, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan. Kayu api guntur, 3 jenis atribut, 2 jenis penghancuran, dan 1 jenis perlindungan, menjadikan Xiaoyan sebagai menara bergerak berjalan di masa depan. Ngomong-ngomong, kau dan aku punya identitas khusus. Kenapa tidak kuberi nama saja, agar mudah dibedakan? Kalau tidak, akan sulit membedakan kau dan aku, kata Xiaoyan, sosok utama, dalam sekejap. Sesukamu. Avatar jiwa itu jelas tidak menghargai hal-hal ini, dan berkata tanpa daya. Kenapa kau tidak menelepon Xiao Lei saja? Seketika, tubuh utama Xiaoyan pun ikut berbicara perlahan. Kekuatan guntur, Xiao Lei, ya, kata avatar jiwa itu dengan terkejut. Xiaoyan dan Xiao Lei, kau dan aku adalah satu, kata Xiaoyan perlahan. Awalnya, Xiaoyan mempunyai rencana ini dalam memadatkan avatar jiwanya, tetapi sekarang perubahan yang terjadi dalam menelan perampokan binatang membuat Xiaoyan cukup senang. Bertarung melawan manusia, bahkan jika satu orang kalah, jika itu adalah pilihan terakhir, 2 orang dengan kekuatan dan aura yang sama akan bertarung bersamaan. Adegan seperti itu sangat seru, dan siapapun lawannya, itu tak tertahankan. Terlebih lagi, kekuatan petir pada Xiao Lei, dengan kekuatan setingkat, saya khawatir sulit untuk dilawan. Lagi pula, kekuatan petir mengandung kekuatan Thunder Master dan Beast Tribulation. Kalian berdua, Muge di samping memang sedikit terkejut. Kekuatan petir Xiao Lei yang luar biasa, yang lahir dari avatar jiwa di depannya, bahkan jika itu Muge, sungguh memusingkan. Kembalilah, kau adalah tandaku di dasar kotak ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut, lalu sosok Xiao Lei langsung masuk ke dalam alam jiwa Xiaoyan. Kembali ke alam jiwa, istana spiritual Xiaoyan di alam jiwa terus bergerak menuju tubuh Xiao Lei, tampaknya menjaga hubungan khusus di antara keduanya. Namun, Xiaoyan tahu bahwa meskipun ia baru berada di tahap awal tahap 3 bintang fighting immortal, jika ia memanggil klon jiwanya, Xiao Lei, untuk bertarung bersama, saya khawatir hanya dengan mengandalkan semangat juang dan kekuatan gabungan mereka berdua, ia masih memiliki fondasi yang cukup untuk mengguncang Samsung. Di tahap akhir dosian, ia bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik di level sempurna. Inilah ketergantungan Xiaoyan. Anak kecil, tubuhmu punya banyak sekali trik. Memadat klon jiwa, dan terus-menerus memelihara dan mengembangkan klon jiwa melalui kekuatan jiwa, dan bahkan akhirnya membiarkan klon jiwa melahap perampokan binatang buas dan menyebabkan mutasi. Banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Lagi pula, kalau terjadi apa-apa pada klon jiwa, harganya terlalu mahal. Namun, kau cukup berani. Tak lama kemudian, sosok beruang iblis bumi perlahan muncul, lalu menatap Xiaoyan dan berkata, suaranya lebih seperti pujian. Meskipun aglomerasi avatar jiwa bukanlah keuntungan kecil, di dunia besar, kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, jadi tidak ada orang kuat yang akan melakukan ini sejauh ini. Lagi pula, bahkan jika avatar jiwa dipanggil untuk bertarung, jika musuh adalah yang pertama melenyapkan avatar jiwa, selama avatar jiwa terluka parah atau jatuh, tubuh utamanya juga pasti akan hancur. Namun, jika musuh tidak segera menghapus klon jiwa, maka yang menunggunya kemungkinan besar adalah serangan dahsyat dari keduanya. Oleh karena itu, metode avatar jiwa memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan khawatir, aku punya akal sehat. Xiaoyan tahu bahwa beruang iblis bumi juga khawatir, dan mengangguk perlahan, tetapi tidak ada jalan keluar. Lagi pula, di dunia hantu, kekuatan api suci terbatas. Beberapa cara untuk menekan dasar kotak, bagaimana menghadapi kompetisi 4 benua, belum lagi domain jiwali di atas kompetisi 4 benua. Sekarang kamu sudah siap, ayo berangkat. Aku akan mengantar kalian langsung ke puncak gunung untuk bertemu sebagian besar dari kalian. Setelah beberapa saat, sosok beruang iblis bumi berkedip, lalu membawa mereka berdua langsung menuju pegunungan Tianming. Orang-orang Leigu dan Yuan Zhong juga datang ke puncak pegunungan Tianming selama beberapa hari ketika Xiaoyan dan Muge pergi, tetapi mereka jatuh ke beberapa tingkat yang sulit. Pegunungan Tianming, inilah satu-satunya cara untuk memasuki Villa Gunung Tianming. Hanya dengan mengikuti berbagai tes yang ditetapkan oleh Villa Gunung Tianming, Anda dapat berkesempatan untuk masuk dan berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Lagi pula, tes semacam ini,
sampai batas tertentu, juga bertujuan untuk mengurangi jumlah peserta dalam kompetisi. Pada saat ini, di puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, banyak sosok berarak. Bahkan setelah mereka sampai di puncak gunung, mereka semua berhenti bergerak, dan pupil mereka semua menatap ke arah puncak gunung. Ada rasa takut di matanya, seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka takut di puncak pegunungan Tianming. Saudari Qifei, apa yang harus kulakukan sekarang? Di tanah datar, para tokoh penting lembah guntur yang dipimpin oleh Du Qifei berkumpul dan berbicara sedikit. Ini adalah puncak pegunungan Tianming, dan juga merupakan tingkat terakhir untuk memasuki Villa Tianming. Semua orang berada di puncak pegunungan Tianming, tetapi puncaknya cukup aneh. Puncaknya adalah puncak aneh berbentuk lingkaran. Puncaknya sebagian besar datar, dan luas keseluruhannya sekitar beberapa ratus meter. Namun, pepohonan dan bebatuan kuno yang rimbun tak berujung, dan bahkan tepi puncaknya yang bundar, pasir kuning dengan kekuatan aneh melindungi seluruh gunung, dan gunung itu menjadi misterius dan luar biasa dalam sekejap, atau bahkan terlintasi. Di area pasir kuning ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Di atas gunung ini, seharusnya ada ruang yang menghubungkan ke Villa Tianming. Tapi aku selalu merasa bahwa di sini tampaknya tidak sesederhana itu. Semuanya, hati-hati. Tatapan Yun Qimei terus menjelajahi gunung, mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya. Ia samar-samar menemukan jejak fluktuasi kuno di gunung itu, yang membuatnya merasa cukup terganggu. Xiaoyan dan Muge belum kembali, kekuatan kita jauh lebih lemah. Kita akan berjaga-jaga dulu. Tunggu mereka kembali. Kita akan punya rencana jangka panjang. Ingat, jangan melewati batas pasir kuning dan memasuki gunung. Kalau tidak, akan merepotkan kalau terjadi apa-apa. Mata indah Du Qifei berkedip-kedip, lalu ia terus menatap gunung yang terisolasi oleh pasir kuning. Kekuatan guntur dengan jejak kekuatan misterius muncul di matanya yang indah. Bahkan melalui gunung misterius itu, ia menyadari bahwa gunung itu samar-samar. Sedikit kilau redup muncul, dan segera memberi perintah dengan serius. Setelah diinstruksikan oleh Duo Qifei, semua orang mengangguk perlahan. Sedangkan Du Tianhong, dia sama sekali tidak seperti siapapun, dan dia tidak berniat bergerak. Ada apa? Seketika, semua orang berdiskusi di sini, tetapi di sisi lain, tak jauh dari semua orang, terjadi kekacauan. Minggir, aku ada urusan dengan orang yang bertanggung jawab. Du Qifei dan yang lainnya menoleh, tetapi melihat sesosok tubuh perlahan mendekati mereka. Qian Ying ini tidak lain adalah kaki tangan yang bepergian bersama mereka, orangnya Yuan Zhong. Aku ingat orang ini dari Sekte Yuan, namanya Yuan Hong, kan? Feng Yu tak kuasa menahan diri untuk berbicara ketika melihat ini. Itu benar-benar dia, dan kekuatannya mungkin jauh lebih kuat daripada Muge, kata Yun Qi sambil menggelengkan kepalanya pelan. Pergi dan lihatlah. Duo Qifei juga tahu betapa seriusnya situasi ini, jadi dia tidak berani mengabaikannya, dan berjalan menghampiri Yun Qi, Liu Qing dan dirinya sendiri. Ada apa? Liu Qing diam saja dan tak berbicara, tapi saat sampai di hadapan Yuan Hong, ia berkata dengan nada genit. Jelas Yuan Hong ini memberinya banyak tekanan. Mari kita bicarakan sesuatu denganmu, kata Yuan Hong dengan wajah kosong, tanpa ada gejolak emosi dalam suaranya. Ada apa? Du Qifei melangkah maju dan bertanya. Bagaimana dengan Xiao Yan? Biarkan dia keluar. Aku dan dia bisa menembus keanehan gunung ini. Memasuki Villa Gunung Tianming juga akan sangat mudah. Yuan Hong melirik ke belakang, lalu berkata. Jelas ketiga wanita di depannya ini. Meskipun kekuatannya lumayan, mereka masih jauh dari mampu menembus keanehan gunung. Xiao Yan tidak ada di sini. Kalau ada apa-apa, langsung saja beritahu kami. Mulut Yun Qi membentuk lengkungan berbahaya, lalu ia langsung bicara. Begitukah? Melihat ini, Yuan Hong pun mengalihkan pandangannya. Lagi pula, menurut penyelidikannya, Xiao Yan memang tidak ada di sini. Tahukah kau rahasia pegunungan Tianming? Tiba-tiba Yuan Hong berkata dengan nada aneh, dan ada aroma aneh dalam suaranya. Rahasia pegunungan Tianming. Ketiga wanita itu tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, mereka juga bingung dengan hal semacam ini. Gunung di depanmu adalah puncak pegunungan Tianming, dan itu juga satu-satunya jalan untuk memasuki Villa Gunung Tianming, kata Yuan Hong perlahan. Kami tahu ini, kata ketiga wanita itu.
dan pasir kuning yang memisahkan gunung dari dunia luar itu aneh. Selain misteri gunung ini, puncak pegunungan dunia bawah surgawi tidak mudah ditembus, kata Yuan Hong. Apa-apaan ini? Setelah beberapa saat, ketiga gadis itu juga tercengang oleh kata-kata Yuan Hong, dan tak bisa menahan diri untuk berkata dengan genit. Aku di sini untuk mencari kerjasama. Meskipun gunung ini aneh, kita hanya punya cara untuk menahan diri. Jadi, kirim seseorang untuk melindungi kita. Misteri di puncak gunung ini, kita akan pecahkan, lalu kita pergi ke villa Gunung Tianming bersama-sama. Bagaimana? Saat itu, senyum perlahan muncul di sudut mulut Yuan Hong. Orang ini, duo Qifei mendengar kata-kata itu, tetapi diam-diam terkejut. Mari kita pikirkan dan berikan jawabanmu besok. Begitu suara itu berakhir, ketiga wanita itu kembali ke kamp untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Besok baik-baik saja. Gunung ini formasinya sangat mengesankan. Tanpa bantuan Yuan Zong kita, aku khawatir kau bahkan tidak akan mau memasukinya. Yuan Hong mengatakan sesuatu, lalu kembali ke perkemahannya. Ledakan. Di mana ini? Tepat ketika kedua pasukan sedang berdamai dan mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan, di tanah datar di luar puncak gunung, tanah yang bergelombang keras itu tiba-tiba menggeliat, berubah menjadi lubang tanpa dasar dalam sekejap. Pada saat ini, di atas lubang raksasa itu, sebuah suara yang mengkhawatirkan juga terdengar perlahan. Hehe, aku salah, sudah lama aku tidak menggunakan elemen tanah untuk bergerak. Seketika, tiga sosok muncul langsung dari lubang raksasa itu, dan manusia beruang iblis tanah itu pun meminta maaf. Ayo pergi, aku merasakan auranya, ayo kita bertemu dulu. Xiaoyan melirik tak berdaya ke arah manusia beruang iblis bumi itu, lalu pergi ke tempat tinggal pembangkit tenaga listrik lembah guntur. Tempat ini, sepertinya sangat berbeda dari sebelumnya. Beruang iblis bumi mengikuti Xiaoyan dan keduanya sambil memandangi gunung yang terisolasi oleh pasir kuning, bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang ini, keberuntungannya sungguh bagus. Namun, pada orang bernama Xiaoyan ini, benih langit agung. Api suci, ditambah kekuatan guntur yang aneh, serta Nisi, Yuan Zong, dan lain-lain di lembah guntur. Tampaknya kali ini, duo Tianhong datang dengan persiapan yang matang. Setelah bertahun-tahun terdiam, sekte Yuan ini akhirnya akan segera mekar. Aku sangat menantikannya. Pada saat yang sama, dalam kabut putih susu di sisi puncak gunung, sedikit gosip perlahan keluar, tetapi kabut putih susu ini telah mengikuti kedua kekuatan itu sejak awal, bahkan kabut putih susu. Sosok di dalam kabut, kekuatannya setara dengan Du Tianhong.